Hai semua, hari ini kita mau bahas tentang syarat apa aja sih nikah sama orang Taiwan itu. Nah, yang aku bahas ini tentang syarat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, di sini mau aku tekankan kalau aku sama suami ini kenal duluan. Karena dulu sebelum kita proses, kita itu udah browsing-browsing cari agensi agensi mana yang mau kita pakai seperti itu. Nah, karena kita udah kenal duluan, kalau nggak salah agensi minta 165.000. Jadi beda kalau yang pihak cowok belum kena nggak pada masa pacaran. Jadi pihak cowok mau datang Indonesia cari bini itu beda lagi harganya. Kalau nggak salah 350.000 duit Taiwan. Jadi bedanya hampir setengah lebih ya. Karena aku sama suami kenal. Jadi tahu sendiri kan dari cerita videoku yang sebelumnya, pihak suami ekonomi emang nggak begitu ya. Kalau bisa cari yang lebih murah. Kita browsing lagi, telepon sana sini tentang informasi tentang nikah sama orang Taiwan. Agennya siapa aja kita cari tuh di Google, apa aja kita cari. Yang penting kita nyarinya yang lebih murah kalau bisa. Nah, kebenaran tetanggaku itu ada nikah sama orang Taiwan dan dia itu cuman habis 35.000 Sanwan U aja. Soalnya semua surat-surat dia cari sendiri. Dia itu cuman butuh ini agent buat gimana ya? Dia itu jadi penengahnya. Kita ada di Taiwan, apa aja yang kita urusin dulu. Nah, dia itu di Indonesia. Nah, dia yang memasukkan surat-surat kita ke imigrasi Taiwan yang ada di Indonesia. Teto kalau nggak salah namanya. Di mana ya? Jalan Sudirman seingatku dulu, Jakarta. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mau aku bilang ke kalian, aku ini di sini bukan kaburan. Jadi aku orang resmi. Terus semua data antara tanggal lahir, paspor, akte, semuanya nggak ada yang aku palsukan. Karena apa aku ngomong gini ya? Karena banyak tuh mbak-mbak TKW yang TKW di Indonesia sebelum berangkat itu banyak data yang dipalsukan, baik nama, tanggal lahir, pokoknya banyak yang dipalsukan. Itu mempengaruhi banget dengan proses nikah. Semakin banyak yang nggak asli. Katanya sih sekarang ada yang bilang kalau ada yang pemalsuan data katanya di sidang apa, aku juga nggak paham. Karena aku tidak melalui proses itu semua. Karena aku bener-bener pakai data asli semuanya. Jadi mungkin lebih lancar ya prosesnya. Nah, proses yang aku bilang ini aku udah jalanin 10 tahun yang lalu. Jadi nanti kalau kalian bilang, kok Mbak kok nggak sama apa prosesku saat ini? Ya mungkin ada pembaruan. Biasanya emang ada sih katanya yang bagian interview aja syaratnya beda-beda. Aku juga nggak tahu ya. Ya, yang aku bahas ini pokoknya yang aku jalanin dulu. Untung karena dulu aku semuanya cari sendiri, jadi aku sempetin buat nyatet apa aja, apa aja. Jadi pas aku di Taiwan, nah aku tanya sama tetanggaku ini kalau nggak Mbak Eva. Sampai sekarang pun kita masih hubungan baik ya sama Mbak Eva ini. Dia ada di Taiwan bagian Yunlin. Nah, akunya di Hsinchu ya. Kita emang agak jauh, jadi selama balik lagi ke Taiwan kita nikah, aku cuman ketemu dia itu satu kali. Dia bawa anaknya ke sini. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Kalau nggak salah, dulu karena aku proses 3 tahun finish, aku masih balik lagi mau rawat nenekku ini, masih budenya suamiku ya. Karena dia masih ngeyel pengen aku jaga, dan aku nggak pengen karena dia ini nantinya mau jadi keluarga aku. Jadi aku nggak mau bilang, oh enggak, pokoknya aku harus pulang nikah. Enggak. Makanya aku rawat dulu, baik-baikin dulu ya. Karena ya emang saudara, memang masih saudara. Dan suamiku itu mengizinkan kalau aku rawat dia tuh 1 tahun lagi. Nah, kita jadi pacaran. Jadi pacarannya aku sama suami itu hampir 2 tahun baru menikah. Nah, apa aja yang dibutuhkan buat pihak laki-laki ya. Ini yang aku kirim sebelum aku pulang Indonesia. Jadi aku masih di Taiwan, kita transfer ke agensi, namanya Edi. Jadi kalian bisa cari sendiri nih, agensi yang menyalurkan ini nih. Kalau minta nomor teleponnya Pak Edi, udah hilang ya, udah hilang. Nanti aku tanya temanku yang lainnya deh, kapan-kapan aku tambahin ya nomor telepon agent yang bisa kalian hubungi. Nah, ini selama aku di Taiwan, syarat yang aku kirim dulu ke Indonesia ya, itu ada kakak suami 3 lembar pakai bahasa Inggris. Semuanya ditranslate pakai bahasa Inggris. Kalian bisa datang ke pusat apa ya namanya kantor buat translate. Kalau calon suami kalian pasti tahu lah, dia tahu di mana ya. Terus karena mungkin tempatku di kampung, nah suami dari persyaratan dari Jakarta itu mintanya bahasa Inggris.
Tapi yang nikahkan Pak Penghulu itu dia mintanya kakak ini diganti ke bahasa Indonesia. Maklum orang kampung kali ya. Terus 2 ini keterangan single. Masih sama, ditranslate juga pakai bahasa Inggris. Punya suami kalian ini. Terus nomor 3 fotokopi paspor, fotokopinya aja. Terus nomor 4 fotokopi KTP, 5 foto 4x6 itu sebanyak 5 lembar. Ini dari pihak laki-laki. Nah, ini aku kirim dulu lewat, kalau nggak salah waktu itu DHL atau apa ya. Pokoknya kiriman tercepat lah, aku kirim ke Jakarta, ke agent. Nah, dari semua ini nanti sama agensi dimasukin Teto. Nah, karena surat yang tadi itu termasuk syarat buat menikah. Suami mesti masuk Islam dong pasti. Terus sunat juga. Terus surat dari Teto yang aku bilang tadi awal itu, yang aku kirim dari Taiwan kan jadinya nanti satu surat, yaitu namanya surat dari Teto. Terus fotokopi KTP, kakaknya ini mesti bahasa Indonesia. Mungkin setiap daerah beda kali ya. Soalnya kata agentku dulu, kenapa di tempat lain tuh bisa bahasa Inggris, kok kampungmu pakai bahasa Indonesia? Ya aku nggak tahu. Mungkin karena aku orang kampung kali ya. Aku juga nggak paham. Terus nomor 5, fotokopi foto wajah 4x6 dapat ada mesti 4 lembar. Terus yang wanita ini akte. Nomor 1 akte ijazah, KK dan KTP. Kalau nggak salah KTP belum kawin ya ini mestinya. Terus nomor 4, foto 4x6, 4 lembar juga. Sama persyaratannya. Surat pernyataan pemeluk agama Islam bentuknya kayak gini ya. Nanti suamimu ini disuruh baca loh, surat pernyataan pemeluk agama Islam dengan ini saya siapa lengkap. Terus nanti pas tulisan Arabnya ini dia juga disuruh baca syahadat. Nah, kalau dia emang oke semuanya nanti ditanda tanganin ini. Terus ini ya, suamimu juga tanda tangan di sini. Nah, di sini ada capnya kayak gini. Udah gitu nikah sama lah kayak orang Indonesia. Kalau kalian lihat fotoku yang video sebelumnya, di video itu ada nikah semua ada. Terus kalau sudah nikah selesai, kita kan pasti dapat ini ya, dapat buku nikah pihak laki-laki sama perempuan. Nah, kita mesti cara ini pengajuan syarat buat interview. Lu mesti dapat surat catatan sipil. Nah, surat catatan sipil ini ada persyaratannya juga. Jadi kita mesti ngurus banyak sekali syarat-syaratnya. Nah, 1, syarat rekomendasi dari KUA. Kamu pergi aja ke KUA, kamu bilang aja minta syarat surat rekomendasi tentang pernikahan. Mereka tahu kok ini surat apa. Jadi kalian tinggal ngomong aja surat itu, mereka di KUA ya, pasti dikasih. Terus nomor 2, fotokopi surat nikah. Terus nomor 3, fotokopi paspor suami. Nomor 4, foto berdampingan 2 lembar. Fotonya kayak gini nih. Nah, fotonya nanti aku kasih tahu ke kalian sama hasil surat dari catatan sipil bentuknya kayak apa, nanti aku kasih lihat ke kalian. Terus nomor 5, fotokopi KTP dan akte kelahiran kalian. Nah, ini fotonya seperti ini. Ini ukuran berapa aku juga lupa. Nah, nanti surat dari catatan sipil bentuknya kayak ini ya. Dan kalau udah catatan sipil udah selesai, nah kalian ini membutuhkan syarat-syarat buat pengajuan interview ya. Interviewnya syaratnya 1, surat single dari KUA. Jadi ini nih penting banget ya. Jadi sebelum kalian ngurus semuanya, hal pertama yang kalian cari itu mesti surat single. Aku dulu bego, aku dulu semuanya udah selesai. Aku mau cari surat single susahnya, aku bayar duit banyak. Soalnya apa? Aku posisi udah nikah tapi yang diminta surat single. Itu kesalahan terbesar aku di situ tuh. Jadinya aku mohon terus aku disuruh bikin surat pernyataan, intinya surat ini dibuat tanggal sekian tapi saya telah menikah tanggal sekian. Pokoknya rumit deh waktu itu. Tapi untungnya masih dapat ya. Balik lagi, 1, syarat single dari KUA. Punyaku surat single dari KUA. 2, buku nikah suami. 3, KK dan KTP. Itu udah status kawin kamunya ya. Nomor 4, surat dari catatan sipil yang aku bilang sebelumnya ini ya. Surat tadi ya. Terus nomor 5, akte lahir kamu. Terus nomor 6, paspor lama. Nomor 7, paspor baru. Paspor baru ini seingatku 48 lembar. Kalau jadi TKW kan kalau nggak salah cuma 24 lembar ya. Ini mintanya yang 48 lembar.
Nah, kalau semua persyaratan ini udah, nanti agensi telepon kalian kapan kalian mau interview. Kalau nggak salah dari nikah ke ini bulan 4 akhir, 5, 6, 7 awal, sekitar 2 bulan udah dapat panggilan interview. Dan panggilan interview ini nungguin 2 minggu. Kalian akan dapat lolos apa enggaknya. Baru ngurus SKCK. SKCK ini buat persyaratan ngambil visa. Nah, karena aku pengennya habis lebaran pulang, jadi aku nggak nyari dulu. Baru setelah semua kangen-kangenan udah, baru aku minta visa diturunkan. Aku ngomong agensi, aku siap visa turun. Jadi agensi nyuruh aku buat cari SKCK. Persyaratan SKCK ini kayaknya juga banyak banget surat-surat yang mesti diurus. Kayak ya sama aja sih, SKCK buat kelakuan baik, buat mau jadi TKW, mau nikah sama sini kayaknya sama aja. Syaratnya yang penting SKCK gitu aja. Nah, kalau ini ya ini ya, balik lagi ke kisah awal. Kalau kalian interviewnya lolos apa enggaknya, itu tergantung dari kalian bisa jawab dengan bener nggak apa yang diajukan sama sama penginterviewnya ya. Kalau nggak salah dulu sebelum sebelum semuanya ini aku udah dibilangin sama temenku ya, kamu mesti banyak foto pacaran, foto keluarga suami kamu di Taiwan tuh kayak gimana. Kalian tuh mesti semua ada foto nikah apa-apa-apa. Dulu kalau nggak salah cuma ditanya, soalnya pengapa kita perlu diinterview karena banyak sekali yang dulu ya tahun 2003 kan Taiwan tutup. Jadi banyak mbak-mbak itu nikah palsu gitu, kayak kawin kontrak gitu, kayak film-film drama Korea gitulah. Tapi mereka itu banyak yang memalsukan. Jadi sebenarnya nggak nikah, cuman minta bantuan orang Taiwan supaya dia dapat KTP Taiwan. Otomatis kalau nikah sama orang Taiwan kan gajinya lebih tinggi daripada kita jadi TKW. Kayaknya seperti itu. Makanya kita sebelum berangkat itu mesti ada proses interview dulu. Nah, dulu pertanyaan interview kayaknya, kamu kenal nggak sama suamimu ini? Pakai bahasa Indonesia, pinter orangnya. Terus nanti suamiku ditanyain pakai bahasa Mandarin. Aku dulu ditanyain pakai bahasa Indonesia, terus suami ditanyain pakai bahasa Mandarin. Terus, Kak, tahu nggak suamimu kerjanya di mana? Aku jawab tahu. Kalau kerja naik apa? Gitu. Terus dia ambil ya, aku bawa foto itu 3 album tebel-tebel. Dia tuh kayak apa ya, buka gitu aja, terserah dia buka apa. Nah, kebenaran yang ditunjuk itu anaknya, adiknya suamiku punya adik cewek satu, waktu itu anaknya masih satu ya. Ini siapa ya, aku bilang ini keponakan suamiku lah. Nah, jawabannya bener. Terus suamiku ditanya ini siapa ya, otomatis suamiku jawab keponakanku lah gitu. Terus oke. Karena apa, aku itu dapat urut, setiap kali interview itu ada 10 pasangan yang diinterview ya. Aku pas sama suami itu dapat nomor terakhir. Jadi aku masuk itu udah gemeteran tangan. Karena yang awal-awal masuk itu lama, ada yang cepet, ada yang gimana ya. Ada yang suaminya disuruh di dalam, istrinya suruh keluar. Nanti istrinya keluar, nanti dipanggil lagi ganti suaminya keluar. Aku pikir sih yang kayak gini mungkin pertanyaan sama jawabannya banyak yang melenceng-melenceng atau banyak yang gimana, aku nggak paham. Karena apa, aku sama suami sekali masuk nggak ada yang disuruh keluar, nggak ada yang disuruh menunggu. Jadi kita sekali ini langsung oke. Nah, aku nangis-nangis ya. Kayaknya suamiku nggak bisa jaga deh. Nah, persyaratannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang nangis-nangis nih, bibirnya ini. Ini tukang nangis ini, nyari emaknya. Nah, halah ya, picuit. Yo. Oh, nah, persyaratannya kurang lebih kayak gitu. Nah, buat mbak-mbak yang lagi proses, aku doain ya, semoga cepat menyusul suami tercinta, balik lagi ke Taiwan, kepelukan suami, cepet-cepet balik sini ya. Ya, siapa tahu kita berjodoh, bisa ketemu sama aku, temenan di sini. Nih so bye-bye. Nakal, dia mau cari maknya ini, nangis-nangis. Mami mah. Nah. 鼻子哦，好，鼻子来，oh鼻子, dah ini si bontot ini kalau nggak ketemu maknya 5 menit nyari-nyari ya. Semoga cepet kesini, lahirin anak yang lucu-lucu, yang ganteng, yang pesek. Kan Jebien, hai, bye bye, oh 好，你要睡觉是不是？拜拜，拜拜，对，拜拜，叽叽叽叽，妈，妈咪妈。
Ma. Dah, bye bye. Selamat tidur. Oh, bye bye. Nih Soso bye bye. Bye bye. Malu-malu. Alah udah selesai. Bye bye. Alah pizza. Ah, pizza. Alah, bye bye.